Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya kami adalah mahasiswa program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Papua. Di sini kami sedang melakukan presentasi ataupun mendemokan hasil proyek kami, yaitu di mana proyek ini adalah proyek UAS ataupun ujian akhir semester mata kuliah pemrograman visual. Kami satu kelompok ada 3 orang. Saya sendiri, Sandi Hafizul Pratama, dengan NIM 2023 65091. Dan saya Excel Seto Pulangan dengan NIM 2023-65037. Dan saya Muhammad Arisya Putra dengan NIM 2023-65013. Oke, langsung saja masuk ke dalam aplikasinya. Jadi di sini kita membuat aplikasi pendataan judul tugas akhir mahasiswa, di mana aplikasi ini kita buat menggunakan Meet App Inventor yang di dalamnya terdapat beberapa komponen yang digunakan untuk menginput data mahasiswa. Yang pertama ada eh, text box name untuk menginput nomor induk mahasiswa, kemudian ada text box nama untuk menginput nama lengkapnya, kemudian ada spinner di sini untuk memilih jenis kelamin, kemudian ada lagi text box tempat lahir untuk memasukkan tempat lahir, dan date picker untuk memilih tanggal lahirnya, kemudian ada lagi text box prodi untuk memasukkan ataupun menginput program studi, kemudian ada lagi text box judul untuk memasukkan judul tugas akhir mahasiswa tersebut. Kemudian ada pun 3 tombol yang kita gunakan di sini, ada tombol simpan, update, dan delete. Di mana tombol simpan ini untuk menyimpan data yang sudah dimasukkan, kemudian tombol update untuk mengupdate data yang sudah dimasukkan ataupun memperbarui data yang sudah ada, kemudian delete ini untuk menghapus total data yang sudah ada. Langsung aja masuk ke dalam blok aplikasinya. Yang pertama ada blok tombol simpan. Blok tombol simpan ini berfungsi untuk menyimpan data baru ke Firebase. Ketika tombol simpan ditekan, dia akan mengecek text box name diisi atau kosong. Ketika dia diisi, dia akan menyimpan aksi terakhir ke variabel global aksi terakhir. Ini untuk cek duplikat. Kemudian dia akan memanggil Firebase database get value dengan tag mahasiswa dan NIM. Nah, kemudian ketika hasil get value adalah no data atau artinya NIM belum terdaftar, maka variabel global aksi terakhirnya dia akan menjadi simpan. Dan data disimpan ke Firebase menggunakan Firebase store value, dan data yang disimpan berupa NIM, nama, kemudian jenis kelamin, tempat lahir, dan tanggal lahir, kemudian program studi, dan judul TA. Nah, jika NIM yang dimasukkan itu sudah ada sebelumnya, maka jika NIM yang dimasukkan ini sudah betul ataupun belum ada sebelumnya, maka dia akan memunculkan notifikasi data berhasil disimpan. Nah, ketika data berhasil disimpan ini muncul, berarti data yang dimasukkan itu sudah valid ataupun belum ada dimasukkan sebelumnya. Ketika mahasiswa ada yang tidak ada mahasiswa yang tidak mengisi seluruh data ataupun ada yang belum diisi, maka notifikasi yang muncul itu adalah harus memasukkan seluruh data ataupun pemberitahuan untuk memasukkan seluruh data yang ada. Kemudian untuk masuk ke dalam blok update akan dijelaskan oleh saudara Excel.
Oke, nah dan yang ketiga itu adalah blok update, dan fungsi blok update di sini yaitu untuk memperbaharui data berdasarkan NIM atau nomor induk mahasiswa. Nah, dan ada pun langkah kerjanya. Langkah kerjanya yaitu satu, jika text box NIM tidak kosong, maka akan manggil file store value dengan tag mahasiswa atau NIM. Nah, terus selanjutnya adalah data yang diupdate harus berupa list sama seperti yang disimpan. Nah, dan yang ketiga yaitu jika semua data sudah terisi atau kita ingin mengubah data, akan muncul notifikasi data berhasil diupdate. Nah, dan selanjutnya yaitu memanggil clear from. Nah, dan jika NIM kosong, maka akan muncul notifikasi peringatan masukkan NIM yang akan diupdate. Dan yang keempat adalah block date, picker, dan clear from. Picker update save. Ketika tanggal dipilih, maka hasil susunan akan muncul dalam format DD, YY, atau dengan kata lain akan disuruh masukkan tanggal lahir. Dan akan dijelaskan oleh para petugas. Oke, untuk selanjutnya lanjut ke prosedur clear form. Dalam clear form ini fungsinya untuk mengosongkan semua input, mengatur spinner ke pilih jenis kelamin, mengatur date picture ke teks default tanggal lahir, dan mengaktifkan kembali text box NIM jika sebelumnya dinonaktifkan. Lanjut ke blok Firebrowse got value dan tombol delete. Jika aksi terakhir yaitu cek duplikat, berarti jika data sudah ada, akan munculkan peringatan. Jika belum, akan lanjut ke penyimpanan. Jika aksi terakhir yaitu simpan, data disimpan menggunakan store value, dan data dibersihkan, dan text box NIM diaktifkan kembali. Lanjut ke tombol delete. Di tombol delete ini ada beberapa penjelasan. Yang pertama, mengecek apakah NIM diisi, dan dua, menampilkan dialog konfirmasi, yaitu yakin ingin menghapus data, dan yang ketiga, jika memilih ya, yang pertama menghapus data dari Firebase menggunakan clear tag, dan yang kedua menampilkan notifikasi data berhasil dihapus, dan yang ketiga membersihkan form menggunakan clear form. Untuk kesimpulan, silakan Sandi. Baik, untuk kesimpulannya, adapun aplikasi ini berfungsi untuk menyimpan data mahasiswa yang telah dimasukkan tadi ke Firebase berdasarkan NIM ataupun nomor induk mahasiswa. Kemudian, untuk memperbarui data mahasiswa berdasarkan NIM, di sini dia akan menggunakan tombol update ataupun perintah update yang sudah dimasukkan tadi. Kemudian dia akan menampilkan pesan keberhasilan ataupun peringatan sesuai logika aplikasi. Di sini menampilkan pesan keberhasilan ataupun peringatan tadi itu seperti eh, data berhasil disimpan di sini ketika memasukkan data atau menyimpan data, kemudian eh, data berhasil diupdate di sini untuk mengupdate data, kemudian ketika dia ingin mengupdate data, dia harus memasukkan NIM yang ingin diupdate tadi. Jadi ketika dia tidak memasukkan NIM, maka eh, data tidak akan bisa diupdate. Kemudian ada notifikasi lagi yang ini adalah notifikasi peringatan di mana ketika pengguna memasukkan NIM sebanyak 2 kali ataupun NIM yang sudah dimasukkan sebelumnya, dia memasukkan lagi ke dalam input. Di sini notifikasinya akan muncul NIM sudah terdaftar, silakan gunakan NIM yang lain. Untuk selanjutnya, untuk mengenai tampilan aplikasi akan ditampilkan oleh saudara Excel.
Nah, dan berikut adalah tampilan aplikasi dengan judul pendataan judul tugas akhir. Nah, yang pertama-tama yang harus dilakukan yaitu mahasiswa harus membuka aplikasi atau website sistem pendataan tugas akhir. Nah, dan yang kedua, bisa dibilang sistem ini akan menampilkan form dengan beberapa kolom seperti yang ada di uh, layar ini, yaitu ada NIM, nama lengkap, jenis kelamin. Nah, jenis kelamin itu ada 2 jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, seperti yang dimunculkan ini. Nah, dan selanjutnya yaitu akan muncul tempat lahir, tanggal lahir, prodi atau program studi dengan judul tugas akhir tersebut. Nah, kalau misalnya kita langsung main simpan, maka akan munculkan masukan seluruh data karena kita belum mengisi data tersebut. Nah, dan yang pertama, jika kita memasukkan NIM, (2023) 65 037 dan nama lengkap, Excel, Jatuh Pelalan, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Manokwari, tanggal lahir November, misalnya seperti ini ya. Di sini saya mengisi NIM dengan NIM 2023 65037, yaitu NIM saya sendiri, nama lengkap saya sendiri, dan tempat tanggal lahir saya sendiri dengan prodi teknik informatika dengan judul tugas akhir yaitu oke. Nah, misalnya kita mengetik simpan, itu secara tidak langsung saya tadi ada sempat mengisi data dengan NIM yang sama, maka secara tidak langsung NIM sudah terdaftar dan gunakan NIM lain. Secara tidak langsung ini bisa dibilang NIM ini sudah digunakan. Jika kita ganti misalnya nih 2023 65039, misal, kalau tidak 013, nama lengkap Ari Saputra, dengan tanggal lahir misalnya tanggal 20 Februari tahun 2004. Terus dengan judul tugas akhirnya itu kayak misalnya judul tugas akhirnya itu adalah oke analisis. Nah, jika kita menekan tombol simpan, yaitu maka akan muncul notifikasi data berhasil disimpan. Nah, terus selanjutnya kalau misalnya kita cuma mengisi, kayak misalnya kita cuma mengisi data nih, Excel, set, Lopulalan, dengan tempat tanggal lahir Manokwari, tanggal lahir Nah, selanjutnya jika misalnya kita langsung mensimpan, maka itu akan bisa dibilang masukkan seluruh data seperti yang tadi di awal dijelaskan. Nah, dan selanjutnya jika kita ingin mengupdate data, kayak misalnya yang tadi dari si Ari Saputra, kita mau mengupdate tanggal lahirnya nih. Kelamin laki-laki, tanggal lahirnya. Kayak misalnya 20 Mei tahun 2004 kita mengupdate. Dan kita juga bisa mengupdate jurusannya, misalnya dari teknik informatika
ke teknik elektro. Nah, kalau misalnya kita update maka uh, akan muncul update, sistem akan diupdate. Nah, data berhasil diupdate seperti yang dimunculkan. Nah, kalau misalnya selanjutnya jika kita ingin mereset semua data, kita bisa silakan langsung tekan delete. Pilih data yang ingin dihapus, kayak misalnya tadi. Uh, misalnya kita ingin menghapus semua. Nah, kalau misalnya kita ingin menghapus data, kita silakan menekan delete. Dan di sini ada 3 pilihan, yaitu yakin Anda ingin menghapus data. Nah, jadi kita bisa silakan pilih. Jika kita yakin ingin menghapus, silakan tekan tombol ya. Jika tidak, silakan tekan tombol tidak. Dan jika ingin dibatalkan, silakan tekan tombol batalkan. Nah, dan di sini saya ingin menghapus data. Nah, maka akan muncul data berhasil dihapus. Dan secara tidak langsung semua data yang kita input tadi itu akan muncul di Firebase, dan bisa dibilang akan share screen-nya akan dimunculkan oleh saudara Sandi. Kemudian untuk tampilan di Firebase-nya, ketika data semua diinput, maka tampilan data yang diinput tadi dia akan muncul ke dalam Firebase-nya yang sudah tadi disampaikan yang sudah diinput oleh saudara Excel, bahwa kegiatan menyimpan, kemudian update dan delete, dia akan muncul di dalam sini. Ketika tadi data yang disimpan, data awalnya itu adalah misalkan Excel, laki-laki, Manokwari, dan tanggal lahirnya, kemudian program studi dan judul tugas akhirnya. Ini yang dia simpan pertama. Ketika dia diupdate, maka yang diupdate itu yang akan memperbarui data yang ini sesuai NIM-nya. Karena kalau kita ingin mengupdate data, ketika kita ingin mengupdate data, maka kita wajib memasukkan nomor induk mahasiswa yang akan kita ingin update datanya. Ketika kita mengupdate menggunakan nomor induk mahasiswa yang berbeda, maka yang dia terakses ke dalam Firebase ini adalah data lain, ataupun dalam tanda kutip dia tidak bisa mengupdate data yang ingin dia update tadi. Kemudian ketika dia ingin menghapus data, dia ingin menghapus data, kita tinggal memasukkan NIM. Seperti ketika saya masuk ke dalam aplikasinya seperti ini, memasukkan NIM 2023 65038. Ketika kita ingin memasukkan NIM-nya, kita ingin menghapus, kita tinggal memasukkan NIM-nya, 037. Ketika kita ingin menghapus, dan langsung dia akan terhapus. Seperti itu. Baik, mungkin cukup sekianlah presentasi dari kami. Ketika ada kurangnya ataupun ada lebihnya, mohon dimaafkan. Cukup sekian dan terima kasih.